Supporter Malaysia lebih tertarik dengan jersey baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert bawa aroma total football di skuad Garuda makin kuat. Aspek yang membuat jersey baru timnas Indonesia tampak gagah. Timnas Indonesia U17 untung, Vietnam dan Thailand masuk grup neraka. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 untung, Vietnam dan Thailand masuk grup neraka. Drawing Piala Asia U17 2025 telah berlangsung di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 16 tim yang lolos ke putaran final mengikuti proses drawing ini. Dan hasilnya Thailand Vietnam harus bersuah dengan lawan-lawan yang cukup berat di fase grup yang mana akan berlangsung mulai 3 April mendatang. Thailand yang menempati pot 3 saat undian tergabung di grup A, di mana Thailand satu grup dengan tuan rumah Arab Saudi, Uzbekistan dan juga China. Sedangkan untuk Vietnam yang juga menempati pot 3 masuk grup C, Golden Star Warriors satu grup dengan juara bertahan Jepang, Australia dan Uni Emirat Arab. Jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam, maka Indonesia berada di grup yang lebih bersahabat, di mana tim Garuda Asia akan bersuah dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan di grup C. Meski Korea Selatan adalah lawan yang cukup berat, namun Afghanistan dan Yaman lebih mungkin untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia U17. Sementara untuk mengukur kekuatan kedua negara, Afghanistan kini ada di peringkat ke-156 dalam ranking FIFA. Selagi Yaman ada di peringkat ke-158. Timnas Indonesia sendiri yang berada di ranking 127 dunia menjadi motivasi tersendiri bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk mampu bersaing. Sebagai gambaran, juara dan runner-up di fase grup ini akan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. 8 tim ini pun juga akan otomatis menggenggam tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Supporter Malaysia lebih tertarik dengan jersey baru timnas Indonesia. Jersey baru timnas Indonesia tak hanya diminati supporter dalam negeri, sebab sang rival abadi yakni supporter Malaysia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Sebagaimana diketahui, kedua negara telah merilis jersey terbaru yang di hari yang sama. Timnas Indonesia masih menggunakan aparel Airspo, sedangkan Harimau Malaya sudah tidak lagi mengenakan produsen Nike di tahun ini, di mana negeri jiran menunjuk Puma sebagai aparel jersey terbarunya. Sontak akun fanbase Timnas Malaysia pada platform X yaitu @onefootball.my menilai bahwa rating untuk jersey skuad Garuda lebih baik ketimbang pasukan Malaysia. Bahkan, akun supporter Malaysia tersebut langsung menanyakan harga jersey terbaru tim merah putih. Mempersembahkan jersey baru Malaya versi Puma terbaru. Desain simple seperti ini tapi harganya Rp319 Malaysia. Admin prediksi para fans akan lebih banyak membeli yang palsu dibandingkan yang asli. Untuk nilai jersey ini adalah 3/10. Nice Airspo rating 9/10 sungguh wow. Berapa harganya jika dikonversikan ke mata uang Malaysia? Tulis akun @onefootball.my. Jika melihat kurs hari ini, apabila menggunakan mata uang rupiah, jersey terbaru timnas Malaysia untuk home and away dibanderol dengan harga 1,2 juta rupiah. Untuk jersey terbaru timnas Indonesia sendiri, pihak Airspo belum mengumumkan harga jualnya karena jersey away dari timnas Indonesia belum resmi dirilis di pasaran. Sebelumnya, supporter Garuda sendiri juga tampak puas dengan desain terbaru yang telah dikeluarkan. Bahkan bintang timnas Indonesia Marcelino tampak bahagia lantaran ada versi lengan panjang yang menjadi favoritnya. Aspek yang membuat jersey baru timnas Indonesia tampak gagah. Pertama, font anyar.
Jersey anyar Timnas Indonesia memiliki font baru untuk nama dan nomor punggung pemain dengan gradasi yang cukup unik. Selain itu terdapat logo Garuda kecil di sudut bawah nomor punggung. Hal itu membuktikan bahwa Erosport telah belajar dari kritikan pada jersey sebelumnya. Kedua, kerah baju terlihat mewah. Jersey anyar Timnas Indonesia memiliki kerah minimalis yang memberikan kesan elegan. Hal ini berbeda dari desain sebelumnya yang tidak memiliki kerah. Pihak Erosport sendiri benar-benar menunjukkan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan desain jersey masa kini. Ketiga, penuh makna. Jersey baru Timnas Indonesia ini bermakna Indonesia Pusaka, tentang wujud dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang mana diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan ini meliputi sejarah panjang perjuangan dan ragam budaya yang memiliki coraknya masing-masing, tetapi juga kekayaan alam yang melimpah. Ini adalah pusaka yang menjadi jati diri, kekuatan dan kebanggaan tim nasional sebagai perwakilan bangsa. Dalam hal ini, pendiri Erosport Muhammad Sadat pun merasa terhormat sudah merilis jersey terbaru Timnas Indonesia ini. Ia pun berharap kostum terbaru skuad Garuda bisa menginspirasi para pemain yang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert bawa aroma total football di skuad Garuda makin kuat. Direkrutnya Patrick Kluivert oleh PSSI guna menjadi pelatih terbaru Timnas Indonesia tentunya dapat mengindikasikan akan hadirnya pola permainan total football di skuad Garuda oleh beberapa pihak. Saat menangani Timnas Kroasia maupun klub Turki Adana Demirspor, Patrick Kluivert sendiri kerap kali menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-5-1 dalam permainan timnya. Formasi itu tentunya dikenal sebagai strategi sepak bola menyerang dengan memanfaatkan kekuatan di sektor tengah dan sayap. Belum lagi hadirnya dua nama yang akan menjadi asisten pelatih Patrick, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat, yang mana sama-sama berasal dari Belanda, juga kian menguatkan anggapan tersebut. Baik Alex Pastoor dan Denny Lanzat sendiri tentunya juga cukup familiar dengan gaya permainan total football ala Belanda. Di sisi lain, saat ini Timnas Indonesia juga akan berisikan mayoritas pemain keturunan yang mana sebagian besar berasal dari negeri Belanda. Nama-nama seperti Itzes, Martin Pas, Calvin Verdonk, Hafner, Hilgers, Kevin Dix, Sandy Walsh, Martin Nama, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, dan juga Rafael Strijk adalah beberapa nama pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Belanda dan pernah berkarir di Belanda. Kondisi ini memang diprediksi akan menjadi tren selanjutnya di Timnas Indonesia pada saat era kepelatihan Patrick Kluivert. Lantas, apakah gaya permainan total football ala Belanda memang cocok diterapkan di Timnas Indonesia nanti? Patut kita tunggu pembuktiannya pada Maret mendatang.